Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di pagi hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tentu tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan Bapak berharap kalian sudah bisa menyiapkan diri, sudah dalam keadaan berwudu, sholat duha, juga siap dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh guru-guru bidang studi di hari Senin ini di tanggal 7. Walaupun dalam pembelajaran ini Bapak belum tahu warga kelas 7 baik 7A, 7B, 7C dan 7D, namun Bapak optimis dan Bapak yakin kalian penuh dengan kesemangatan, penuh dengan keseriusan tentunya dalam pembelajaran jarak jauh ini, tidak mengurangi suatu apapun. Oke, anak-anakku sekalian, di pagi hari ini mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kemarin kita sudah menjelaskan tentang hadis, tentang Al-Quran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari hadis itu. Apa sih fungsi hadis? Ya, ada beberapa fungsi hadis, sebetulnya banyak ya, namun pada kesempatan kali ini dalam materi kurdis ini kita disuguhkan dengan ada 3 macam fungsi hadis. Ya, yang pertama, fungsi hadis itu memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis adalah menafsirkan isi Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi hadis adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah fungsi hadis. Dan perlu diingat, hadis dan Al-Quran adalah 2 hukum yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Dan Al-Quran dan hadis adalah salah satu acuan bagi agama Islam untuk memberikan suatu hukum, baik hukum jinayat, munakahat, ya, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan kali ini kita tadi sudah mengetahui ya, ada 3 fungsi hadis. Yang pertama adalah memperjelas isi Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui, hadis ini dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait perintah wudu. Di situ dijelaskan, la yaqbalu sholata ahadakum hatta yatawaddu'a. Tidak akan diterima sholatnya seseorang sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Hal ini memberikan penjelasan bahwa sebelum kita sholat, kita harus memiliki wudu atau suci dari hadas kecil. Hadis di atas ini juga mentakrir daripada surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian berdiri di antara kalian ila salat, hendaklah melaksanakan salat, tagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah rambut-rambut kalian, wa arjulakum, dan basuhlah
kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Nah, Al-Quran tadi memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis memperjelas isi Al-Quran. Tadi perintah Allah untuk berwudu di dalam surat Al-Maidah. Pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu sangat jelas sekali. Bahwasanya kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak diterima sholatnya seseorang yang berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini memperjelas daripada isi atau kandungan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hadis adalah menafsirkan isi Al-Quran, memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang bersifat mujmal atau masih umum, ya, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan. Ada ayat-ayat yang bersifatnya masih mutlak, masih mujmal, masih sangat luas. Nah, salah satunya dengan adanya hadis ini memberikan penjelasan tentang batasan-batasan dari hukum yang terdapat dalam Al-Quran tersebut yang sifatnya masih umum. Contohnya ada penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Dan Nabi Muhammad SAW ata bisarikin faqata'a yadahu min mifsalil kaffi. Didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Kemudian hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat ke-38 yang berbunyi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pada surat Al-Maidah ayat 38 ini memberikan penjelasan, adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangannya, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa juga Maha Bijaksana. Dalam ayat ini tidak ada batasan, yang ada adalah faqta'u aydiyahuma jazaa. Potonglah kedua tangannya. Nah, ini batasannya gimana? Apakah potong semua? Ya, itu tangannya. Apa setengah aja dan lain sebagainya? Ini tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan bahwa yang dipotong adalah batasannya adalah mifsalil kafi, dari pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangannya, ya, kalau dia maling dipotong pergelangan tangan kiri, maling lagi dipotong pergelangan tangan yang kanan, terus dimaling lagi dipotong lagi, dan terus menerus seperti itu, ya. Jadi batasannya adalah sampai pergelangan tangan. Nah, hadis ini memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih mujmal atau masih umum, ya, masih sangat luas sekali pemahaman, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi hadis adalah memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti halnya dijelaskan bahwasanya Al-Quran menerangkan pokok-pokoknya saja. Dalam halnya zakat, di dalam Al-Quran
Hanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah olehmu, oleh kalian sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu tidak ada penjelasan atau kepastian hukum zakat itu zakat apa, ya. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan, dicontohi tentang zakat fitrah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW farada zakat al-fitri, memerdukan, mewajibkan untuk melaksanakan, menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan ala nasi, kepada manusia, so'an min tamarin atau so'an min syairin, yaitu satu sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik yang merdeka, hamba, laki-laki ataupun perempuan. Pun dijelaskan ukurannya, ya berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Nah, ini menjelaskan, hadis ini tentang hukum zakat fitrah terutama, ya, yang mana di dalam Al-Quran tidak dijelaskan ukurannya, bahkan banyaknya itu seperti apa. Yang jelas dalam Al-Quran mewajibkan zakat bagi muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang merdeka ataupun yang tidak merdeka, dia wajib menunaikan zakatnya. Itu tidak dijelaskan, tidak ada di dalam Al-Quran zakat fitrah, zakat mal, ya, itu nggak ada. Adanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya sangat jelas sekali bahwa fungsi hadis ini yang tadi kita sudah bacakan. Yang pertama yaitu menjelaskan isi Al-Quran, yang kedua menafsirkan isi Al-Quran, dan yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW tadi, memberikan kepastian hukum bahwa zakat fitrah di bulan suci Ramadan itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin. Ketika dia ada kemampuan, maka wajib membayar zakat fitrah. Mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Bapak berharap kalian tetap semangat, dan tugasnya adalah silakan kalian menghafal, ya, fungsi-fungsi hadis dalam Al-Quran yang ada 3 itu, macam 3, yang 3 macam tersebut. Silakan, apakah Anda mau menghafalkan Al-Qurannya atau hadisnya, silakan. Bapak tunggu, ya, tugasnya Bapak tunggu. Bisa melalui voice note ke WA Bapak atau langsung kirim ke Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.